jemaat Farsas yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya sedang ada di Tingkir, lokasi di mana hari ini saya berdiri. Ini keren sekali. Ya, tepatnya di exit tol Salatiga, Tingkir. Di belakang saya ini ada 3 gunung, ada 4 gunung sebenarnya. Ya, itu Gunung Telomoyo yang sana. Kemudian Gunung Andong, Gunung Merbabu. Keren banget. Dan ujung sana Merapi yang hari Minggu kemarin 2 kali meletus. Itu agak sedikit mungkin asapnya masih kelihatan begitu ya di belakang sana. Dan di bawah sini kelihatan para penuai-penuai sedang memanen padi yang memang sudah menguning dan siap untuk dituai. Hari ini saya punya pesan yang sangat kuat sekali. Ya, tadi malam ketika saya berdoa untuk menyampaikan pesan ini buat saudara, saya tidak bisa tidur hampir semalaman. Ya, paling tidak rohnya saya ini awakening. Ya, rohnya saya ini bangun. Susah sekali untuk saya bisa terlelap tidur tadi malam itu, karena pesan yang Tuhan berikan yang saya ingin sampaikan hari ini buat saudara. Pesan hari ini, minggu ini buat jemaat Tuhan di Salatiga dan juga di berbagai pulau, provinsi di seluruh Indonesia yang mengikuti program ibadah online ini. Ini diambil dari Zakaria pasalnya yang keempat. Mari saudara, bersama dengan keluarga di ruang tamumu, siapkan Alkitab saudara, dan kemudian siapkan catatan juga untuk saudara mencatat pesan Tuhan hari ini yang saya percaya ini fresh, betul-betul Roh Kudus berikan ini dalam pasalnya yang keempat, Zakaria. Saya akan bacakan demikian dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kemudian baru setelah itu kita akan bahas beberapa poin, beberapa pesan inti yang Tuhan katakan dari ayat-ayat ini. Dikatakan demikian, datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Zerubabel inilah bupati Yehuda, ya. Dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Garis bawahi kata itu dari ayatnya yang ke-6 ini. Saya ingin saudara perhatikan pesan Tuhan ini. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Terjemahan bahasa Inggris dipakai kata grace, grace. Jadi kata bagus di situ dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dipakai kata grace, kasih karunia, kasih karunia. Garis bawahi kata itu sekali lagi, ayat yang ke-8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui
bahwa akulah Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Wow. Ini penglihatan diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah nabi-nabi kecil yang diutus kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda, yang mereka baru keluar dari pembuangan di Babel. Mereka ditawan di Babel selama 70 tahun, dan kemudian mereka diutus kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk membangun kembali kota Yerusalem, tembok kota Yerusalem yang sudah hancur dan roboh, pintu-pintu gerbang kota, pintu gerbang bait suci yang terbakar dan roboh semuanya. Nah, Zerubabel ini adalah bupati yang ditunjuk pada waktu itu, ya, untuk memimpin, yang diutus kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota tersebut dari reruntuhan. Inilah konteksnya cerita ini. Kata Zerubabel itu mempunyai pengertian, artinya adalah a stranger in Babylonian. Ya, jadi orang asing yang tinggal di Babel. Nah, apa yang terjadi adalah ini. Ketika Zerubabel dengan para pemimpin dan imam-imam kembali ke Yerusalem untuk membangun ulang, to rebuild again their life, untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah kehancuran kota tersebut. Tapi kemudian ketika mereka diutus ke Yerusalem, mereka diutus dengan fasilitas, diutus dengan izin yang resmi dari raja. Tapi kemudian apa yang terjadi adalah rajanya meninggal, sehingga mereka harus kembali ke Babel untuk mengurus kembali izin untuk pembangunan bait suci, peletakan dasar bait suci yang ada di Yerusalem. Jadi inilah konteksnya, saudara, dalam Zakaria pasalnya yang keempat ini. Jadi dalam penglihatan ini, Zakaria melihat ada sebuah kaki dian dengan 7 corongnya yang terbuat semuanya dari emas. Dan kemudian Tuhan bertanya kepada Zakaria, apakah kamu tahu apa yang kamu lihat ini? Dan kemudian Zakaria dia menjawab, dia berkata, aku tidak paham sepenuhnya apa penglihatan ini, arti daripada penglihatan ini. Jadi inilah sedikit latar belakang dari penglihatan dalam Zakaria pasal yang keempat. Sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah umat Tuhan yang 70 tahun mereka ada di pembuangan, tentunya menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Setelah 70 tahun mereka dibuang keluar dari kota kudus, yaitu Yerusalem, dan akhirnya mereka bisa kembali lagi ke kota Yerusalem dan membangun, rebuild kembali, membangun lagi tempat tinggal, membangun lagi bait suci. Itu yang pertama. Dan mungkin itulah situasi hari-hari ini yang saudara dan saya sedang hadapi. Bulan ini kita mulai PSBB agak longgar di beberapa wilayah, sehingga para pengusaha mulai membangun kembali, keluarga-keluarga membangun kembali, orang tua membangun kembali apa yang sudah tertinggal, kerugian dalam bisnis, waktu yang mungkin rasanya seperti terbuang dan terhilang selama 5-6 bulan terakhir ini, mengalami penurunan dalam banyak hal. Nah, bulan Juni ini bulan di mana saudara dan saya yakin, entah pengusaha apapun bisnis saudara, bahkan Indonesia sebagai sebuah negara pemerintah, membangun kembali, rebuilding again, yang beberapa pakar katakan akan membutuhkan mungkin itu 2 tahun untuk Indonesia ekonominya bisa pulih kembali. Ya, pendidikan ini masih belum pasti sampai hari ini. Ada beberapa kota yang mal mulai dibuka, tetapi kesulitan itu ada di depan kita sebagai sebuah bangsa. Angka pengangguran diprediksi itu akan mencapai 12 juta tahun depan. Dan kemudian prediksi lagi
harga dolar akan naik menembus di atas 15.000. Nah, inilah kondisi yang mungkin diumpamakan seperti gunung yang besar, yang diumpamakan seperti sebuah persoalan yang sangat tinggi, sangat besar, dan rasanya pasti jauh lebih besar dari pikiran kita, lebih besar dari kemampuan kita sebagai manusia. Nah, beberapa pesan Tuhan inilah yang saya ingin saudara catat dan tanamkan dalam roh saudara dari Zakaria pasalnya yang keempat ini. Yang pertama adalah ini, Tuhan berkata kepada Zakaria sebagai nabi, sebagai sebuah pesan untuk para pemimpin-pemimpin, para pengusaha umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Yang pertama pesan Tuhan dalam ayat yang ke-6 adalah ini, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Prinsip yang pertama, pesan yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan buat kita hari-hari ini, ketika kita sedang dalam proses mulai membangun ulang lagi kehidupan, membangun ulang ekonomi, membangun ulang bisnis, membangun ulang tatanan baru hari-hari ini. Yang pertama yang sangat dibutuhkan hari ini adalah ini, sebuah kesadaran di dalam hati kita bahwa kita tidak bisa membangun, kita tidak bisa pulih kehidupan ekonomi dan kehidupan bisnis kita dengan kekuatan kita sendiri. Makanya pesan Tuhan ayat yang ke-6 dikatakan, bukan dengan kuatmu, bukan dengan gagahmu, Zerubabel. Dia bicara kepada pemimpin, bupati pada waktu itu, dan kepada umat Yahudi, umat suku Yehuda yang mereka ada di Yerusalem. Bukan dengan kuat dan gagahmu. Ini camkan betul-betul. Kita dibawa kepada sebuah titik di mana kita harus merendahkan diri dan dengan jujur kita berkata bahwa aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Dengan kekuatan pikiranku tidak mampu. Dengan kekuatan akal, pengertianku, aku tidak mungkin bisa memenangkan pertempuran ini. Dengan kekuatan hikmat manusiawiku tidak bisa. Kekuatan uangku juga tidak akan mampu untuk bisa membangun ulang kembali. Nah, sepertinya secara kalkulasi bisnis impossible untuk ekonomi kita bisa pulih dalam waktu yang cepat. Itu sebabnya penting. Camkan ini ketika saudara memulai lagi, rebuilding lagi, usaha, bisnis, kehidupan, mimpi, keluarga, visi saudara ke depan, secara pribadi, keluarga, maupun sebagai jemaat Tuhan. Penting dimulai dengan sebuah sikap kerendahan hati ini, bahwa bukan dengan kuatku Tuhan, bukan dengan kegagahanku. Amsal pasal yang ketiga dia berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar, lean not on your understanding. Jangan bergantung bersandar